Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bertemu kembali dengan Dr. Akil di mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 2. Pada siang hari ini, materi berikutnya yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini yaitu mengenai topik penyakit-penyakit sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskuler gitu ya. Kalau di praktikumnya kan sudah dijelaskan oleh Dr. Amung mengenai cara melakukan terus membaca EKG begitu ya. Nah, terkait itu salah satu diagnosis yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis berbagai macam kelainan ataupun penyakit sistem sirkulasi. Nah, pendahuluannya dalam mata kuliah ini bahwasanya asal kita tahu di diagnosis klinis semester 5 terdahulu kita sudah membahas mengenai fisiologis sistem kardiovaskular yang terdiri dari yang perlu kita pelajari yaitu mengenai darah, mengenai jantung dan juga sistem-sistem yang beredar di sana. Nah, sistem kardiovaskular ini terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang terbagi menjadi arteri dan vena. Gitu ya. Nah, kelainan-kelainannya biasanya di antara itu kelainan di antaranya seperti tidak sempurnanya pertukaran arteri dan vena maupun adanya sumbatan ataupun adanya celah atau lubang yang terbuka terus-menerus sehingga terjadi kelainan begitu ya. Jantung pada hewan itu bertindak sebagai pompa sedangkan arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Itu diingat-ingat ya. Nah, ini katup-katup atrioventrikular merupakan semilunar di dalam jantung. Fungsinya apa? Yaitu untuk membantu mengalirkan darah agar darah bergerak dari ruang jantung ke ruang jantung berikutnya. Nah, itu ya. Cuma kalau kita ada pasien, ada hewan pet datang itu kita tidak bisa langsung diagnosis bahwa itu ada kelainan di jantungnya sebelum kita lakukan setiap tahap itu ya. Jadi semua jenis penyakit, semua jenis kelainan, semua hewan yang datang ke klinik kita harus lakukan proses step by step. Baik itu dari anamnesa, pemeriksaan umum, terus juga pemeriksaan fisik, laboratoris dan juga terapi di akhirnya itu ya. Nah, untuk anamnesa dalam kasus penyakit kardiovaskuler ini, pemeriksaan sistem kardiovaskuler ini merupakan bagian yang sangat penting pada sistem anamnesa ini karena penyakit-penyakit sistem kardiovaskuler dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup hewan secara umum. Tampaknya akan timbul di visual kelainan daripada hewan tersebut. Ya, pemeriksaan anamnesa ini meliputi yang awal-awal ya secara umum begitu ya mengenai ras, umur, jenis kelamin, lingkungan, manajemen pemeliharaan selama di rumah, terus kemanfaatan atau penggunaan hewan untuk apa saja di sana, terus nafsu makan ketika datang dan sebelum datang, ketika sudah mulai ada kelainan dan sebagainya bagaimana. Terus kapan masalah ini mulai timbul, misalkan ada kelainan dalam bernafas atau bagaimana itu ya kita cek juga ya. Terus riwayat vaksinasi juga jangan lupa kita tanyakan. Karena juga beberapa jenis kasus itu berkaitan dengan infeksi baik itu bakteri maupun virus yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Berikutnya yaitu pemeriksaan umum. Salah satunya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler yang teliti juga meliputi pemeriksaan seperti sikap badan, berat badan, cara jalan, kondisi tubuh, dan seterusnya. Nah, untuk kasus sistem kardiovaskular ini, fungsi sistem kardiovaskular ini ditentukan dengan memeriksa yang pertama adalah membrana mukosa. Ya, di beberapa titik lokasi. Diagnosis klinis sudah diterangkan semester 5 ya. Nah, dengan kita melihat capillary refill time atau CRT-nya baik atau buruk, ketika itu buruk otomatis lebih dari beberapa detik gitu dia kembali berarti peredaran darah di seluruh tubuhnya juga akan terlihat ada gangguan semacam itu ya. Terus derajat distensi vena perifernya bagaimana kita juga bisa cek. Terus derajat pengisian vena jugularisnya, lalu
palpasi arteri perifer ya untuk mengetahui kualitas dan irama pulsus. Berikutnya gejala edema sepanjang ventral abdomen, sternum, daerah submandibula dan otot-otot pektoral. Itu juga perlu dilakukan pemeriksaan fisik di sana. Nah, itu contoh gambarnya ada di PowerPoint. Walau adanya edema pada ekstremitas kuda misalkan atau pada ambing sapi bukan merupakan tanda khas pada penyakit jantung, itu pengecualiannya. Beberapa pemeriksaan fisik yang kita lakukan untuk mengerucutkan terhadap hewan tersebut mengalami gangguan kardiovaskuler, yaitu misalkan keseringan hewan tersebut mengalami batuk, terus nafasnya bisa dyspnea, bisa tachypnea, dan seterusnya. Terus adanya kelemahan, lemah gitu ya, tidak semangat lah, anjing atau kucingnya itu tidak seperti biasanya lincah begitu ya. Terus adanya cyanosis, terus adanya edema bagian ventral daripada tubuh. Berikutnya ada poliuria, seringnya juga ya, poliuria, ataupun kebalikannya yaitu oliguria atau anuria, justru anuria. Ya, bisa keseringan dia melakukan proses urinasi maupun berkurang sampai tidak ada urinasi dalam beberapa hari. Berikutnya adanya pulsasi vena jugularis, kita juga bisa periksa begitu. Dan kalau misalkan hewan tersebut kejadiannya itu kongenital atau cacat bawaan yang kita tidak bisa cek dari awal, biasanya sistem pertumbuhan hewan tersebut terganggu. Yang umurnya segitu biasanya sudah dewasa atau sudah besar gitu, biasanya tidak sebesar itu atau sangat terhambat lah intinya pertumbuhannya gitu ya. Oke, berikutnya kita juga bisa lakukan proses auskultasi. Auskultasi dilakukan dengan memeriksa pertama suara-suara jantung. Nah, ini EKG dan juga beberapa pemeriksaan sebelumnya juga sudah dilakukan. Semoga ini bisa dipahami ya kemarin praktikum dari Dr. Ramon maupun dari Dr. Kiki ya. Terus berikutnya frekuensi jantung, juga bisa kita lakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang terduga ada kelainan di kardiovaskulernya. Pada hewan muda frekuensi jantung itu biasanya lebih cepat dibandingkan hewan dewasa. Jadi ketika ada peningkatan frekuensi jantung tapi hewan itu masih muda, itu jangan terburu-buru kita menduga bahwasanya ada kelainan bawaan atau kelainan di sistem kardiovaskuler. Karena hewan yang masih muda itu biasanya memang normalnya fisiologisnya ritme atau irama jantungnya lebih cepat daripada hewan dewasa gitu ya. Oke, terus irama jantung kita bisa cek. Sinus aritmia merupakan biasanya sering ditemukan pada domba, kambing atau hewan muda. Jadi jangan terburu-buru begitu ya. Oke, berikutnya secara normal hanya terdengar dua tipe jantung pada domba, kambing, babi, yaitu suara sistol terdengar waktu penutupan katup semilunar, tapi ini pada kuda atau sapi bisa terdengar sampai juga S3 ataupun S4 atau suara atrial gitu ya. Nah, derajat bising pada suara jantung itu atau murmur, sering kita omongkan dengan murmur, itu ada beberapa grade begitu ya. Grade 1 itu suaranya tidak terdengar jelas atau sangat lemah suaranya, itu membutuhkan auskultasi dengan baik pada area daerah torak. Pada grade 2 atau yang kedua yaitu suara masih cukup jelas terdengar, tapi mudah terdengar setelah mendengarkan dengan seksama area torak beberapa detik gitu. Terus grade 3 segera terdengar suara bising pada area yang cukup luas. Trill dapat dipalpasi terkait dengan murmur itu ya. Terus grade 4 suara murmur sangat nyaring terdengarnya. Suara murmur langsung terdengar begitu stetoskop diletakkan di dinding torak. Trill pun juga bisa dipalpasi dengan baik dalam grade 4 ini.
Berikutnya pada grade 5, suara murmur terdengar paling nyaring. Masih terdengar saat stetoskop dilepas dari kontak dari dinding torak. Masih terus terlihat begitu ya. Nah, ini contoh gambaran sistem sirkulasi yang ada di jantung, di mana ada sistem sirkulasi kecil dan besar, di mana darah dialirkan dari jantung menuju seluruh bagian tubuh. Dan ketika kalian perhatikan dalam gambar ini kan juga ada katup-katupnya ya, ini ya, misalkan katup ada yang vicus vidalis dan seterusnya, semilunar dan sebagainya. Itu biasanya kejadian-kejadian penyakit entah itu kongenital maupun karena faktor lain itu bisa terjadi kelainan di beberapa katup tersebut. Selain juga ada kelainan-kelainan yang lain terkait dengan tidak normalnya pertukaran antar bagian di dalam jantung. Nah, pemeriksaan lain yang kita bisa gunakan terkait dengan penyakit-penyakit sistem kardiovaskular yaitu yang pertama EKG atau elektrokardiografi. Ini digunakan untuk mencatat impuls listrik yang secara sistematik mengalir melalui jantung dan yang menimbulkan kontraksi jantung. Nah, EKG ini pada hewan besar biasanya digunakan untuk membedakan macam-macam aritmia. Itu ya, yang kemarin dipraktikumkan oleh Dr. Among. Berikutnya ada ekokardiografi, ya, yaitu digunakan untuk menilai ukuran ruang jantung, gerakan katup, ketebalan dinding-dinding jantung, serta hemodinamika aliran darah serta intrakardia. Berikutnya apa saja yang bisa dilakukan selain itu, dok? Bisa radiografi, X-ray di daerah sekitar jantung untuk menilai apakah ada sumbatan atau bagaimana yang ada di gambaran jantungnya. Selain itu juga karena yang mengalir itu adalah darah, otomatis kita juga perlukan pemeriksaan darah lengkap terkait dengan normal tidaknya beberapa parameter yang kita bisa amati di pemeriksaan darah tersebut. Nah, berikutnya yang akan saya jelaskan mengenai heart failure and shock gitu ya, atau gagal jantung. Atau heart failure adalah manifestasi kegagalan sirkulasi karena jantung tidak dapat memompa darah yang disalurkan ke dalamnya. Akibatnya apa? Menurunkan kemampuan kontraksi miokardium. Nah, yang sering kalian dengarkan atau sering kalian baca, penyakit pada hewan, anjing kucing seringnya adalah CHF atau congestive heart failure, di mana suatu keadaan miokard tidak dapat mempertahankan cardiac output-nya. Ini merupakan suatu sindroma klinis yang ditandai dengan kongesti paru dan atau sistem vena serta penurunan cardiac output. Itu ya. Kegagalan jantung ini terjadi bila ada gangguan pada pengisian atau cardiac output tadi ya, ataupun abnormalitas sistem konduksi miokardium. Nah, konduksi di daerah atrial sana kan untuk memulai memompanya kan perlu adanya konduksi. Kerja jantung yang berlebihan ataupun kombinasi di antaranya, ya, di antara kelainan-kelainan yang saya sebutkan tadi. Rasio antara berat jantung dengan berat badan lebih besar pada hewan pekerja biasanya dibandingkan hewan-hewan peliharaan biasanya. Rasio ini pada kuda lebih besar, terutama pada kuda-kuda jenis kuda training atau kuda pacu, sehingga cenderung sistem hipertrofi ini secara fisiologis bukan patologis. Pembesaran jantung juga atau sebagai respon kompensasi terhadap peningkatan kerja yang berlebihan. Jantung akan menjadi dilatasi, hipertrofi ataupun kombinasi di keduanya. Itu ya. Gejala klinisnya apa? Untuk CHF ini biasanya kalau heart failure-nya di kiri, hewan tersebut sering batuk, baik itu periodik maupun tidak periodik gitu, tapi sering terlihat batuk begitu ya.
Terus dyspnea, adanya edema pulmonum, terus juga adanya batuk paroksima. Kalau dia heart failure-nya sebelah kanan, tandanya ada splenomegali, pembesaran dari spleen, terus ascites, perutnya ada hidrotoraks, terus ada congestive vena, hepatomegali, terus cardiac cachexia, edema subkutan, dan juga hidroperikat. Itu tanda-tandanya. Berikutnya ketika kita bicarakan mengenai CHF ini, terapinya apa dok? Terapinya yang pertama adalah pemberian obat-obatan inotropik positif seperti glikosida jantung, obat-obat diuretika, dan obat-obat seperti bronkodilatator. Ya, inotropik ya untuk meningkatkan begitu ya. Glikosida jantung ini yang paling sering digunakan, seperti digoxin, pada kuda juga sering digunakan. Diberikan intravena ataupun juga ada preparat-preparat per oral. Sedang pada ruminansia diberikan intravena karena obat ini biasanya ketika dimasukkan ke organ pencernaan atau di bagian rumen itu rusak obatnya. Karena ada sistem pencernaan dan seterusnya di sana, sifat kerja obatnya bisa rusak ketika di dalam rumen. Sebaiknya pada semua spesies tidak diberikan secara intramuskular karena dapat menimbulkan nekrosis ototnya, begitu ya, kerusakan nekrosis. Kalau digoxin dapat digunakan untuk meningkatkan kontraksi jantung tadi ya, untuk membuat inotropik menjadi positif dan menurunkan frekuensi jantung serta meningkatkan konsumsi oksigen miokardium. Dosis digoxin ini sebagai inotropik positif pada kuda sekitar 1 sampai 1,5 mg per 100 kg berat badan daripada kuda. Kalau dosis maintenance-nya sekitar 0,5 sampai 0,75 mg per 100 kg berat badan kuda. Pada sapi sekitar 2,2 mg per 100 kg berat badan diikuti dengan terapi maintenance-nya sekitar 0,34 mg per kilogram berat badan tiap 4 jam. Itu ya. Itu pemberian. Itu juga perlu diberikan apa? Obat-obat diuretik. Obat diuretik ini dapat seperti preparat acetazolamid, chlorothiazid ataupun furosemid. Ya, yang terakhir ini yang paling sering kalian lihat di pasaran gitu ya, obat-obat furosemid. Dosis furosemid ini sekitar 0,25 sampai 1 mg per kilogram berat badan pada kuda. Pada sapi sekitar 2,5 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Itu ya. Apabila terapi non-spesifik berupa atau pemberian obat non-spesifik juga kita bisa berikan. Untuk apa? Untuk membatasi aktivitas atau istirahat total demi mengurangi kerja atau beban jantung. Dan juga mengurangi pengumpulan cairan dalam rongga tubuh gitu ya. Perlu juga diberikan diet atau pakan yang rendah kandungan sodium. Nah, itu ya kalau kalian sering mengkonsumsi tinggi sodium kan juga kadang tidak baik begitu ya terhadap kerja jantung. Terus asupan garam ini atau sodium ini dibatasi bila terdapat gejala edema pulmonar. Dan juga bronkodilatator perlu diberikan bila terdapat dyspnea. Misalnya preparat-preparat bronkodilatator seperti theophylline, aminofilin gitu ya. Pada kasus yang memunculkan edema paru biasanya dilakukan venaseksi dan darah dikeluarkan sebanyak 4 sampai 8 mili per kilogram berat badan. Nah, ini ya. Pada ascites dilakukan parasentesis dan juga drainase cairan jika diperlukan. Nah, untuk mengeluarkan itu tadi ya. Ini contoh beberapa terapi ya. Berikutnya shock, suatu keadaan hemodinamik yang ditandai dengan kegagalan progresif sistem sirkulasi atau kardiovaskuler sehingga terjadi kerusakan jaringan. Ya, karena penurunan suplai darah melalui kapiler. Ini ya.
Tanda-tanda klinisnya kalau hewan kena shock adalah anemis, ya perlu dicek juga derajat anemianya sampai level berapa. Terus adanya kelemahan pada muskulus atau lemah otot, terus terjadi takikardi, terus karena dia anemis tadi biasanya CRT-nya lebih dari 2 detik. Nah ini ya, ini juga sering terjadi di klinik begitu ya, karena hewannya memang sudah ada kelainan kardiovaskular, terus dibawa dari daerah yang jauh, jaraknya jauh dari kliniknya, tidak ditaruh di dalam mobil yang ber-AC, justru ditaruh di luar yang panas, datang-datang ke klinik shock. Itu juga sering kejadian. Nah, biasanya karena dia anemis, terus ada pengurangan cairan tubuh, langsung dikoreksi pertama kali, yaitu memberikan terapi cairan terlebih dahulu. Biasanya sudah di terapi cairan beberapa saat sesuai dengan dosisnya akan siuman gitu dari shocknya. Tapi tetap kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Berikutnya tanda-tanda klinisnya yaitu penurunan temperatur, penurunan fungsi dari sensoris daripada hewan, terus frekuensi respirasinya meningkat dan terjadi oligo ataupun anuria. Itu ya. Ya karena memang tadi ya selain anemis juga cairan tubuhnya berkurang banyak, jadi tidak ada yang dikeluarkan melalui urin. Macam-macam shock, ada hemorrhagic shock, ada hypovolemic shock, ini paling sering kejadian. Lalu ada septic shock, traumatic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, dan juga cardiogenic shock. Nah, itu dia ya. Terus terapi yang bisa digunakan yaitu pemberian bantuan pemberian tambahan oksigen, terus diberikan terapi cairan tadi karena dia kekurangan cairan plus ada anemianya, pemberian obat-obat hemostat, steroid, antibiotik, antikoagulan, diuretik, dan semuanya perlu diberikan untuk mengkoreksi shock ini ya. Oke, baik. Berikutnya mengenai penyakit kardiovaskular karena kongenital ya atau bawaan dari lahir. Yang pertama yaitu patent ductus arteriosus. Apa itu? Yaitu kelainan di mana terjadi bila ductus arteriosus yang berasal dari arcus aorticus tetap terbuka beberapa hari setelah kelahiran. Ductus tersebut seharusnya kan tertutup 1 minggu postpartus, tapi ini tidak tertutup, tetap terbuka gitu ya, dan menjadi ligamentum arteriosum. Ini sering terjadi pada anjing-anjing pudel, ataupun koli, ataupun pom atau pomerian. Nah, patent ductus arteriosus ini pada keadaan normal, ductusnya kan tadi tertutup, tapi dalam keadaan postpartus beberapa saat atau beberapa hari itu tetap terbuka. Atau PDA sering disebut dengan kelainan PDA ini, nama lainnya itu kegagalan penutupan ductus arteriosus bila ditemukan pada hewan-hewan anjing seringnya ya, tapi juga spesies hewan besar beberapa kali ditemukan kasus ini. Nah, patogenesis daripada PDA ini atau patent ductus arteriosus ini, bila resistensi arteri pulmonalis normal, darah dari aorta biasanya akan masuk ke cabang utama dari arteri pulmonalis, left to right shunt, sehingga menyebabkan kelainan darah dalam sirkulasi pulmonal dan volume overload di dalam atrium dan ventricle bagian kiri. Bila resistensi arteri pulmonalis ini meningkat karena penyakit pada arteri pulmonalis atau karena hipertensi pulmonalis, maka terjadi reserve patent ductus arteriosus, yaitu aliran darah dari arteri pulmonalis ke aorta, right to left shunt. Keadaan ini menyebabkan darah yang tidak teroksigenasi dengan baik memasuki sistemik dengan akibat adanya diferensial cyanosis.
di mana bagian kranial dari tubuh hewan teroksigenasi dengan baik, sedangkan oksigenasi bagian kaudalnya kurang baik. Nah, ini penyakit bawaan kongenital pertama. Terus apa tanda-tanda klinisnya atau gejala klinisnya? Tanda klinis biasanya terjadi pada umur sekitar 8 bulan hingga 3 tahun. Padahal ini kelainannya ada di awal-awal postpartus. Tapi tidak terdeteksi semacam itu ya. Terdeteksinya baru ketika anjing maupun hewan tersebut berusia sekitar 8 sampai 3 tahun. Gitu. Nah, gejala klinis tergantung dari berat ringannya PDA ini atau paten ductus arteriosus ini. Aliran darah, arah aliran darah dan juga adanya kelainan jantung yang lain. Bisa terdapat gangguan-gangguan seperti apa? Seperti exercise intolerance maupun tadi yang saya sebutkan tadi cognitive heart failure atau gagal jantung. Anamnesa yang kita bisa lakukan ketika pasien datang, yang pertama biasanya terlihat pasiennya atau hewan tersebut stamina-nya menurun, lemah, tidak lincah, tetap ada dyspnea karena beberapa kasus gangguan sirkulasi itu biasanya hampir semua adanya dyspnea. Terus lemah kaki belakang, ada penurunan berat badan yang terlihat jelas gitu karena ini memang kelainannya postpartus. Terus abdomennya terlihat sedikit lebih besar. Terus adanya sinkop, seizure dan juga cyanosis tadi yang saya sebutkan. Dari patogenesnya bisa menyebabkan cyanosis. Oke. Terus konfirmasi diagnosisnya yang perlu kita lakukan yaitu pemeriksaan radiografi. Terus kalau pemeriksaan radiografi biasanya terdapat bayangan jantung yang membesar dari ukuran normalnya dan juga peningkatan arteri pulmonalis. Bila terdapat heart failure bagian kiri, terjadi kongesti vena pulmonalis, edema interstisial paru dan juga edema alveolar gitu ya. Terus perlu dilakukan kateterisasi jantung kalau sudah semacam ini karena ini bawaan, di mana kateter bisa masuk melewati arteri pulmonalis ke aorta descendens. Terdapat juga peningkatan tekanan pada ventrikel kanan dan juga arteri pulmonalis serta peningkatan saturasi oksigen dalam arteri pulmonalis. Itu ya. Nah, terus apa dok ini diagnosis banding terhadap kelainan bawaan ini? Biasanya diagnosis banding penyakit jantung kongenital kompleks di mana juga terdapat PDA. Biasanya yang penyakit-penyakit kongenital yang lain mempunyai tanda-tanda klinis maupun tanda-tanda yang lain itu yang hampir sama, gitu ya. Terus prognosanya ini pada kasus PDA ini biasanya infausta, ya. Jadi ya disuportif saja sampai kapan hewan tersebut survive. Kalau tidak survive berarti ya sudah waktunya gitu ya. Terus terapi apa yang bisa digunakan? Terapi operatif mungkin bisa dilakukan ya dengan cara operasi, memperbaiki sirkulasi kardiovaskulernya dan juga arah sirkulasinya dari right to the left shunt. Tapi ini biasanya tingkat keberhasilannya sangat kecil dan juga biaya perlakuan operasinya juga sangat besar. Aspek ekonomi ini perlu ditanyakan ke klien sebelum kita melakukan proses tindakan operatif gitu ya. Oke, baik. Kelainan berikutnya pada jantung adalah pulmonic stenosis. Pulmonic stenosis adalah obstruksi yang menghalangi aliran darah normal dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Nah, ini sering terjadi pada anjing-anjing jenis bulldog, fox, terrier maupun chihuahua. Dengan gejala klinis apa? Gejala klinisnya yang pertama ini tidak terlalu terlihat atau asimptomatis dengan gangguan pertumbuhan. Terus ada dyspnea, cepat lelah, ada dekompensasi jantung sebelah kanan dan juga timbul suara bising sistolik atau murmur dan juga adanya duplikasi diastolik. Suara-suara diastoliknya sampai 2 kali begitu ya. Terus terapinya pada pulmonic stenosis ini yaitu tindakan operatif untuk korektif
pulmonaliknya, dan juga bila ada tanda-tanda CHF segera bisa diatasi. Tapi ini biasanya juga kurang bagus prognosisnya gitu ya. Terus berikutnya ada aortic stenosis, di mana obstruksi pada aliran darah dari ventrikel kiri menuju ke aorta. Sering terjadi pada anjing AGJ, boxer maupun Newfoundland, serta pada kucing juga sering terjadi. Gejala klinisnya yang pertama asimptomatis ini, terus hewannya sering panting, terus batuk juga sering periodik, terus juga adanya kongesti, edema pulmonum, bising sistolik, sinkop, dan juga tiba-tiba mati mendadak karena adanya fibrilasi pada ventrikel. Berikutnya ada atrial septal defect atau ASD, sering kita sebutkan. Ini merupakan kelainan pada sistem kardiovaskuler, terjadi karena bersamaan dengan kelainan jantung kongenital yang lain. Nah, kalau kita bicara septal atrial berarti ada defek di daerah septum di atrialnya. ASD ini bisa dijumpai pada kuda, sapi, kambing, babi, dan hewan-hewan yang lain, tapi tidak berdiri sendiri seringnya. Jadi bersamaan dengan abnormalitas jantung kongenital yang lain. Patogenisnya adanya hubungan antara atrium kiri dan juga kanan, pada umumnya berupa patent foramen ovale, menyebabkan aliran darah dari atrium kiri yang tekanannya lebih besar ke atrium sebelah kanan. Volume overload ini pada jantung kanan menyebabkan dilatasi atrium dan juga ventrikel kanan serta arteri pulmonalis. Gejala klinisnya atau tanda klinisnya apa? Yang pertama, hewan cepat lelah, terus lemah, tanda-tanda heart failure sebelah kanan mulai terjadi. Terus deep snooze setelah exercise atau setelah berjalan begitu, hewannya cukup beberapa saat, terus tiba-tiba muncul deep snooze. Terus adanya cyanosis, bila positif adanya right to the left shunt. Terus muncul bising sistolik dan juga reduplikasi diastolik. Pada ASD ini seringnya memang asimptomatis ya, oleh karena itu biasanya tandanya hanya ketika kita periksa auskultasi terdengar suara bising. Bising terdengar karena meningkatnya volume darah melalui katup pulmonalis. Ya, diagnosisnya yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pemeriksaan radiografi otomatis terhadap adanya pembesaran ventrikel sebelah kanan dan juga arteri pulmonalis. Adanya peningkatan aliran darah dalam sirkulasi pulmonalis kita juga bisa cek melalui pemeriksaan radiografi. Berikutnya, ekokardiografi kita lakukan dengan tanda-tanda terdapat adanya pembesaran atrium sebelah kanan, ventrikel kanan, dan juga atrium kiri. Perlu dilakukan proses kateterisasi jantung, saturasi oksigen di dalam sebelah kanan melebihi normal, gitu ya. Terus diagnosis bandingnya pada kasus ASD ini pada bising fungsional akan hilang setelah exercise. Hilangnya ASD biasanya diiringi dengan stenosis katup pulmonalis. Bisa juga menyebabkan cyanosis dan juga polisitemia ya. Nah, tapi juga karena ini atrial septal defect dengan tanda-tanda adanya bising sistolik, pada kasus FSD atau ventricular septal disease itu juga mempunyai tanda yang sama. Makanya diagnosis bandingnya biasanya ASD ini dengan VSD, gitu ya. Terapinya apa? Terapinya pada atrial septal defect ini tidak ada karena dia kongenital. Prognosisnya bisa baik pada hewan yang asimptomatis. Tetapi pada hewan-hewan yang mulai muncul gejala itu biasanya prognosisnya jelek atau infausta. Gejala yang berat pada kasus ASD ini
biasanya adanya hipertensi pulmonalis dan juga kegagalan ventrikel kanan, gitu ya. Terus berikutnya kelainan yang masih dalam kongenital, penyakit kongenital, yaitu VSD, ventricle septal disease, merupakan kelainan kongenital yang paling sering ditemukan pada kucing, kuda, dan sapi. Tapi yang paling sering muncul pada kucing. Pada VSD ini terdapat gangguan kontinuitas pada dinding septum ventricle, yaitu septum interventricularis terbuka. Terjadi hubungan antara ventrikel kanan dan kiri. Keadaan ini bisa disertai dengan kelainan pada katup pulmonalis dan katup aorta. Gejala klinisnya hampir sama dengan ASD, yaitu asimptomatis yang paling sering. Terus gejalanya juga hampir mirip dengan gejala pada CHF. Terus adanya hipertensi pulmonum dan juga sianosis. Terus letargi juga seperti letargi, dyspnea, gangguan pertumbuhan, dan lain-lain itu bisa memperberat kondisi daripada VSD. Patogenesis daripada VSD ini, karena ada lubang pada septum interventrikulernya, maka terjadi aliran darah dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan atau left to the right shunting, yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke sirkulasi pulmonal dan terjadi peningkatan venous return ke atrium dan ventrikel sebelah kiri. Karena itu secara sekunder terjadi dilatasi atrium dan ventrikel kiri. Selanjutnya dapat terjadi CHF sebelah kiri. Ya. Diagnosisnya beberapa hal hampir sama, perlu dilakukan pemeriksaan radiografi, ekokardiografi, dan seterusnya. FSD ini disebabkan dari yang pertama tetralogi of Fallot dan juga kelainan jantung kompleks yang bisa meliputi VSD. Terus terapinya ini apa? Tidak ada ya terapinya, sama seperti ASD tadi. Kalau pada kuda misalkan jika VSD-nya kurang dari 2 cm, lubang interventricularis tadi masih dapat menunjukkan prestasi yang memuaskan terhadap kesembuhannya atau prognosisnya masih baik. Tetapi jika VSD-nya lubang diameternya itu sangat besar, bisa terjadi kematian pada hewan tersebut. Oke, berikutnya yaitu tetralogi of Fallot. Tetralogi of Fallot ini bisa ditemukan pada semua spesies hewan besar, tapi juga sering terjadi pada anjing maupun kucing. Kejadian tetralogi of Fallot pada sapi, misalkan pada tetralogi of Fallot terdapat kelainan-kelainan, antara lain stenosis katup pulmonalis. Terjadi juga VSD, overriding aorta, dan juga hipertrofi ventrikel kanan sebagai akibat dari hambatan aliran darah melalui katup pulmonalis. Bila disertai defek septal atrial, maka disebut dengan pentalogi of Fallot. Kadang-kadang tetralogi of Fallot ataupun pentalogi of Fallot juga disertai dengan ASD yang tadi ya. Gejala klinisnya biasanya ini muncul pada umur-umur di bawah 1 tahun dengan gejala dyspnea, mudah lelah, sinkop, gangguan pertumbuhan, dan juga sianosis setelah exercise. Hampir sama beberapa gejala-gejalanya ya, yang perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kelainannya. Gejala klinisnya yang pertama terjadi polisitemia, ditandai dengan warna gelap atau hitam pada lidah dan membrana mukosa di beberapa tempat. Terus muncul bising sistolik. Terus hewan menunjukkan exercise intolerance yang ditandai dengan dyspnea, cyanosis, bahkan sampai kolaps hewan tersebut. Sampai terjadi kematian mendadak ya. Pemeriksaan diagnosisnya bisa digunakan pemeriksaan radiografi, ekokardiografi, pemeriksaan darah, hematologi, dan juga diagnosis banding terhadap beberapa kasus yang sering didiagnosis bandingkan seperti respiratory distress syndrome pada kasus neonatus
dan juga beberapa penyakit yang lain seperti neonatal maladjustment syndrome atau ataupun beberapa kasus yang lain ya. Terapinya pada kelainan ini tidak ada dan prognosisnya ini jarang yang fausta atau jarang yang baik gitu ya. Minimal ini dubius sampai seringnya adalah infausta. Tuh. Baik, kita lanjutkan untuk penyakit berikutnya pada katup jantung yaitu chronic mitral valvular fibrosis atau CMVF. Ini menyebabkan insufisiensi mitralis dan merupakan penyebab CHF yang paling sering terjadi pada anjing. Kelainan pada salah satu atau keempat katup jantung menyebabkan insufisiensi katup ini ya, di mana katup tidak dapat menutup dengan sempurna. Akibatnya terdengar suara jantung tambahan pada waktu auskultasi ketika kita lakukan pemeriksaan auskultasi yang disebut dengan bising jantung. Bising jantung ini terdengar paling keras di atas katup yang mengalami gangguan. Perlu kita cek di beberapa tempat. Penyebab dari kelainan katup ini adalah perubahan degeneratif, infeksi bakteri ataupun viral, terus adanya keradangan di katup, adanya trauma, penyebab yang tidak diketahui maupun hal-hal yang lain. Penyebab infeksius dan proses keradangan menimbulkan lesi vegetatif pada katup sehingga terjadi endokarditis valvularis vegetatif. Ya, tanda-tanda klinisnya pada penyakit katup jantung ini yang pertama insufisiensi mitralis. Keadaan ini ditemukan pada semua spesies hewan besar maupun hewan kecil. Insufisiensi katup mitralis disebabkan oleh perubahan bentuk pada katup jantung, dilatasi ventrikel atau orifisium katup, dan juga ruptura chordae tendinae, serta disfungsi otot papilaris. Pada hewan yang mengalami insufisiensi mitralis ini tidak ada gejala yang nyata atau asimptom, terus exercise tolerance-nya normal, tapi timbul suara bising sistolik. Tuh ya. Terus ada insufisiensi kronis awal. Pada kasus ini ditambahi dengan dekompensasi jantung sebelah kiri dengan tanda sering batuk pada malam atau pagi hari, plus ada ekspektorasi flegma. Hewan dyspneu dan juga tachypneu setelah exercise atau setelah berjalan beberapa saat. Terus berikutnya ada disfungsi dan dekompensasi jantung, sering batuk hewannya, terus gelisah pada malam hari. Timbul juga CHF dan dekompensasi jantung kiri dan kanan dengan timbulnya edema pulmonum berat, ortopnu dan juga tanda-tanda heart failure kanan. Terus timbul juga sinkop dan juga seizure. Pemeriksaan fisik pada insufisiensi ini yang pertama yaitu tergantung pada derajat dekompensasinya. Bisa terdapat batuk, terdapat perubahan membrana mukosa, edema subkutan, ascites, dan juga gejala-gejala yang lain. Terapinya pada insufisiensi ini fase pertama hanya batasi asupan mineral natrium dalam tubuh. Berikutnya kalau sudah masuk fase kedua, batasi exercise pada hewan tersebut. Jangan terlalu over exercise. Dan juga berikan terapi bronkodilatator, tetap batasi natrium dan juga kalori dalam tubuh hewan tersebut. Dan juga perlu karena ini hewannya pada malam hari sering terjadi gelisah, over exercise, perlu diberikan sedatif. Jika fase ketiga atau fase keempat, ini perlu diberikan obat-obat seperti diuretik, tetap batasi intake natrium, perlu istirahat total, kalau tadi batasi exercise, kalau sekarang sudah betul-betul kita batasi gerakannya atau istilahnya istirahat total, perlu terapi lain seperti antitusif, sedatif, dan juga kardiak glikosida. Berikutnya ada ruptura
endokardial atau left atrial tear merupakan komplikasi CMVF pada anjing tua, sering terjadi pada anjing Dachshund dan juga Cocker Spaniel jantan. Gejala klinisnya pada kelainan ini yang pertama muncul bising sistolik dengan precordial trill, muncul aritmia, gallop sounds, terus ruptura, terdapat ruptura. Kalau dia ringan bisa sembuh, tapi kalau sampai hemoperikard biasanya terjadi kematian. Terapinya diperlukan preparat hemostat, terus aspirasi cairan perikard, dan juga terhadap terapi-terapi yang sama seperti kasus CMVF yang lain. Ruptura chordae tendineae ini merupakan CT yang berfungsi untuk mencegah eversi katup anterioventrikuler ke dalam atria pada waktu kontraksi ventrikel. Gitu ya. Prognosanya pada CT ini adalah infausta. Karena munculnya sangat tiba-tiba dan biasanya berat gitu ya. Terus ada chronic tricuspidalis valvular fibrosis atau insufisiensi tricuspidalis. Pada kasus insufisiensi tricuspidalis ini yaitu adanya fibrosis katup tricuspidalis yang menyebabkan insufisiensi katup tricuspidalis. Penyebabnya apa? Yang pertama ruptura chordae tendineae tricuspidalis. Yang kedua endokarditis bakterial. Terus ada penyakit cacing jantung, idiopatik kongestif kardiomiopati, serta penyakit jantung kongenital yang saya sebutkan sebelumnya. Gejala klinisnya ini hampir sama dengan kasus CHF sebelah kanan, dengan ECG-nya terlihat pembesaran atrium yang ada di sebelah kanan. Berikutnya ada penyakit pada katup aorta, sering kita sebut dengan stenosis atau insufisiensi katup aorta. Ini jarang kasusnya pada anjing sama kucing. Terjadi secara sekunder biasanya karena adanya hal primer seperti endokarditis bakterial maupun trauma akibat kateterisasi jantung. Gejala klinisnya pada penyakit katup aorta ini bila terjadi dekompensasi jantung akan terlihat kelemahan dan penurunan berat badan yang nyata. Terapinya kausatif pada infeksi bakterianya saja dan juga koreksi terhadap beberapa kelainan seperti CHF yang muncul atau gejala-gejala klinis yang muncul. Dan berikutnya kelainan pada katup jantung yang lain atau penyakit kelainan jantung yang lain yaitu kardiak aritmia. Aritmia sendiri merupakan perubahan kecepatan dan keteraturan pada jantung, perubahan asal impuls jantung dan juga akibat dari aktivasia AV node. Aritmia cordis ini adalah kelainan kecepatan keteraturan irama dan asal dari impuls jantung atau gangguan pada konduksi impuls. Setiap gangguan pada pembentukan impuls atau konduksi impuls menyebabkan aritmia. Nah, sangat penting untuk mampu mengenali berbagai bentuk aritmia. Karena tidak semua aritmia merupakan indikasi penyakit jantung, namun merupakan variasi fisiologi normal dalam tubuh. Pada kuda misalkan, sebagian besar aritmia merupakan aritmia fisiologis yang menghilang dengan exercise atau excitement. Aritmia patologis biasanya menyebabkan gangguan performa, seperti exercise intolerance. Aritmia ventrikular umumnya merupakan aritmia patologis pada hewan besar yang lain. Nah, seperti kita tahu adanya bagian daripada jantung yaitu sistem pengaturan kecepatan jantung yang dilakukan oleh pacemaker ya, pacemaker jantung, dan konduksi terdiri dari sinoatrial node, SA node yang terletak di atrium kanan adalah tempat dimulainya impuls jantung atau konduksi tadi ya yang dilakukan oleh pacemaker. Terus atrioventricular node atau AV node, di sini impuls dari atrium diperlambat sebelum diteruskan ke ventricle.
Terus berkat His meneruskan impuls ke cabang-cabangnya, cabang berkas kanan dan kiri meneruskan impuls ke ventrikel sehingga serabut Purkinje mendistribusikan impuls ke seluruh bagian di ventrikel. Gitu. Aritmia ini diklasifikasikan dengan berbagai cara, namun umumnya dikategorikan aritmia ini berasal dari autonom kardiak dan juga ekstrakardiak. Pada umumnya aritmia bisa dibagi menjadi dua, yaitu aritmia fisiologis dan juga aritmia patologis. Kebanyakan aritmia pada kuda misalkan adalah aritmia fisiologis. Kalau pada hewan yang lain bersifat patologis gitu. Frekuensi jantung pada hewan besar ini bervariasi ya, misalkan contohnya pada kuda itu sekitar 28 sampai 50 kali per menit. Pada sapi 40 sampai 80 kali per menit. Pada kambing dan domba sekitar 70 sampai 80 kali per menit. Nah, ini kita bisa jadikan acuan untuk memastikan terjadi aritmia apa tidak. Terus untuk pemeriksaan ECG atau EKG ini catatan voltase dalam sel-sel otot jantung pada waktu depolarisasi atau kontraksi dan juga repolarisasi atau rileks. Ini ya perlu kita lakukan juga. Terus prematur ectopic beats ini berasal dari fokus supraventrikular, irama aritmia dan juga junctional. Ada juga ventrikular merupakan gangguan irama jantung. Yang pertama aritmia supraventrikular dan yang kedua aritmia ventrikular. Ya. Terus berikutnya ada bradyaritmia. Nah, pada bradyaritmia ini terbagi menjadi atrioventricular block 1, atrioventricular block 2 dan juga atrioventricular block 3. Nah, ini ya. Ada derajat-derajatnya. Pada atrioventricular block 1 misalkan terdapat hambatan konduksi melalui AV node. Keadaan ini lebih sering dialami kuda dan sapi dibandingkan pada ruminansia kecil seperti babi. Atrioventricular block 1 terjadi karena gangguan konduksi impuls. Kausa spesifik tidak diketahui penyebab yang spesifik, tetapi diduga karena perubahan tonus syaraf vagus ya. AV block derajat 1 ini mungkin juga disebabkan oleh pemberian digitalis, quinidin dan juga prokainamid. Bisa juga disebabkan oleh hiperkalemia ataupun hipokalemia. Gejala klinisnya apa pada derajat blok 1 ini? Yaitu biasanya tidak menimbulkan gejala klinik yang jelas. Auskultasi normal ataupun S1 dan S2-nya terpisah. AV block derajat 1 hanya diketahui melalui pemeriksaan EKG ya. EKG ditandai atau pemeriksaan EKG ini ditandai dengan frekuensi jantung yang normal, gelombang P dan juga kompleks QRST-nya itu normal. Namun yang abnormal adalah interval P atau R-nya ini jauh lebih panjang. Ya. Pada atrioventricular bradyaritmia blok 1. Kalau atrioventricular blok 2 ini disebut dengan incomplete heart block. Ya. Atau partial heart block. Pada atrioventricular block 2 ini, pada AV block derajat 2 kadang-kadang ada impuls dari SA node yang tidak diteruskan ke ventrikel ya. Hal tersebut bisa berlangsung acak ataupun reguler, tergantung. Misalkan terjadi setiap 3-4 kali denyut. Setiap AV block derajat 1, AV block derajat 2 lebih sering ditemukan pada kuda maupun sapi. Nah, gejala klinisnya pada blok 2 ini pulsus jugularisnya terlihat merambat ke atas sampai ada konduksi melalui AV node. Bisa terdapat
defisit pulsus. Pada auskultasi S4 tidak diikuti dengan S1, S2, dan S3 pada waktu terjadi blok. Diagnosisnya pada pemeriksaan EKG terdapat dua tipe AV blok derajat 2, yaitu yang pertama Mobitz tipe 1 ditandai dengan interval P ke R yang makin memanjang sampai kompleks QRST-nya hilang. Tipe ini paling sering terjumpai pada kuda ya. Pada Mobitz tipe 2, interval P ke R-nya tidak berubah dan tiba-tiba terjadi blok. Sinus aritmia sering terjadi pada bersamaan dengan AV blok derajat 2 pada kuda ini ya. Tidak diperlukan terapi pada atrioventrikular blok 1 maupun blok 2. Prognosisnya biasanya baik asalkan tidak ada penyakit jantung yang lain yang menyertainya. Oke, berikutnya atrioventrikular blok 3 disebut juga dengan complete heart block. AV blok derajat 3 ini ditandai dengan complete blok atau sama sekali terpisah antara ventrikel dari atrium. Seperti pada AV blok derajat 2 yang lanjut ya. Eksersis, eksitasi, dan juga atropin tidak berpengaruh terhadap irama dan juga frekuensi denyut jantung. Keadaan ini ditandai dengan eksersis intoleran yang berat dan juga sinkop. Frekuensi ventrikelnya kurang dari 40 kali per menit dan seterusnya ya. Kausanya adanya juga proses infeksi, biasanya toksemia ataupun hipoksia, ataupun adanya ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh ya. Gejala klinisnya asimptomatis. Kalau derajat 1 tadi ya, kalau derajat 2 ini saya sebutkan tadi, frekuensi jantung melambat, kompleks QRST hilang secara teratur dan seterusnya sampai ke derajat ketiga. Oke, baik. Penyakit berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu penyakit pada miokardium ya. Yang perlu kita perhatikan ada 3 jenis, yaitu kardiomiopati, miokarditis, dan juga endokarditis. Nah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai idiopatik kongestif kardiomiopati. Pada kasus ini atau kardiomiopati ini adalah penyakit pada jantung. Penyakit pada pada jantung yang bersifat subakut atau kronis pada miokardium ventrikel yang terjadi tanpa disertai penyakit pada katup. Kelainan kongenital pada jantung dan pembuluh darah serta disertai dengan penyakit paru. Pada hewan besar hanya bentuk dilatasi saja atau dilated kardiomiopati yang merupakan arti klinis. Dilated kardiomiopati atau CMP terjadi karena dilatasi ventrikel, hipertrofi otot ventrikel, dan juga penurunan fungsi sistolik. Nah, ini ya bisa ventrikel saja maupun adanya dilatasi sampai ke atriumnya. Terjadi pada anjing ras, sangat sering terjadi pada anjing ras yang besar-besar ataupun usia sekitar 7-3 tahun. Terjadi penurunan berat badan yang cepat pada kasus ini dan juga dyspnu, takipnu, batuk, sinkop, distensi abdomen, dan juga tanda-tanda heart failure sebelah kanan. Pada idiopatik kongestif kardiomiopati ini prognosanya infausta. Nah, ini gambaran dilated kardiomiopati ya. Pemeriksaan dengan auskultasi, biasanya suara jantungnya cepat dan tidak teratur, timbul bising jantung, biasanya tidak terdengar, terus juga timbul bising sistolik pada dilatasi ventrikel, terdapat juga gallop sound dan juga suara respirasinya meningkat, gitu ya. Terapinya pada idiopatik kardiomiopati ini ditujukan untuk heart failure dan juga fibrilasi atrium. Pemberian obat-obat seperti obat aritmia agen, propranolol, diuretik, istirahat, dan juga pembatasan sodium perlu dilakukan. Juga perlu diberikan terapi seperti vasodilatator, diuretik, terus drainase cairan pleural, perikardial maupun abdominal, serta kontrol aritmia ya.
Terus ada juga velin kardiomyopati terjadi pada umur dewasa. Terdapat fibrosis pada endo dan juga miokardium. Dan juga muncul hipertrofi ventrikel, dilatasi atrium dan juga emboli. Itu ya. Tanda klinisnya hampir sama ya, tapi timbul rasa sakit biasanya pada otot kaki belakang, suara galop, aritmia, bising sistolik juga tampak begitu. Terapi pada ini ditujukan pada heart failure dengan pemberian bronkodilatator, diuretik, kardiak, glikosid. Nah, itu ya. Terus berikutnya ada miokarditis. Nah, miokarditis adalah keradangan karena pada dinding miokardium yang disebabkan oleh kausa bakterial seringnya atau agen-agen infeksius seperti bakteri, viral maupun parasitik atau penyakit-penyakit tromboembolik yang disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Miokarditis dapat terjadi sebagai lanjutan dari bakteremia, septikemia, perikarditis maupun endokarditis, apapun kausanya ya. Miokarditis ini pada sapi jarang terjadi, pada umumnya disebabkan oleh Histophilus shomi atau agen-agen parasit ya. Karena gejala klinisnya tidak spesifik dan kadang-kadang ringan, maka miokarditis seringkali tidak terdiagnosa atau tertutup oleh gejala penyakit organ yang lain. Dapat dipicu oleh anemia, uremia, pankreatitis, malnutrisi, dan lain sebagainya. Ini tanda klinisnya bermacam-macam, mulai dari subklinis maupun sampai yang berat. Dengan tanda yang lain seperti seizure, heart failure, kematian mendadak, muncul febris, anoreksia, lemah, cepat lelah. Dan pada pemeriksaan auskultasi, suara jantungnya lemah, aritmia, dan pulsusnya intermiten. Ya. Terapi yang bisa digunakan pada kelainan miokarditis ini ditujukan untuk aritmia. Agen penyakit dan penyebab primernya juga harus diketahui. Ya. Atau terapi kausal ya. Penyebab utamanya kita harus tahu baru kita terapi. Juga kita bisa mengendalikan komplikasi pada jantung yang utama yaitu aritmia, CHF maupun shock. Pemberian obat-obat seperti kortikosteroid bisa bermanfaat pada toksemia, aritmia maupun heart failure yang berat. Per hewan ini perlu dilakukan juga proses istirahat sampai gejala penyakit sistemiknya hilang dan juga setelah diperiksa EKG-nya itu kembali normal. Tindakan pencegahan bisa kita lakukan dengan pemberian vaksinasi terhadap agen penyakit yang sering menjadi kausa daripada kasus miokarditis ini. Prognosisnya pada miokarditis ini bila tidak ada gejala heart failure dan aritmia bisa dikendalikan sampai sembuh. Tapi jika prognosisnya dubius sampai infausta bila ada gejala seperti CHF yang menyertai ya. Berikutnya ada degenerative and ischemic CMP. Ini terjadi karena adanya infak mikro di dalam dinding miokardium dan penyebab arteriosklerosis koroner intramural dan sebagainya. Tanda klinisnya apa? Sinkop, seizure, dan juga aritmia paroksisma. Terapinya bisa ditujukan untuk terapi CHF dan juga aritmia untuk koreksi itu. Oke, macam-macamnya ini. Ya, oke. Berikutnya ada endokarditis bakterial. Ini biasanya pada katup jantung, daerah mitral maupun aorta yang disebabkan oleh agen-agen bakterial. Seperti apa? Streptococcus, Staphylococcus E. coli, Erysipelotrix, Rusiopati, Pseudomonas aeruginosa. Dengan tanda-tanda klinisnya asimptomatis begitu, tapi beberapa sering tampak seperti anemia, adanya peteki mukosa, sklera, terus timbul febris, pemeriksaan pada organ tubuhnya terdapat splenomegali, terus adanya murmur sistolik, murmur diastolik, dan juga timbul aritmia.
Diagnosisnya perlu kita lakukan pemeriksaan yang mendalam begitu untuk mengetahui kausa isolasi bakteri yang tepat. Bakteri apa yang menyebabkan kelainan ini ya. Pembesaran jantung dan juga bising secara mendadak perlu kita juga diagnosis. Terapinya yang utama karena ini berasal dari bakterial, otomatis pemberian antibiotik yang tepat ini bisa meningkatkan kesembuhan. Tapi jangan dilupakan untuk memberikan terapi-terapi lain untuk koreksi aritmia dan juga CHF-nya. Prognosisnya pada kasus ini yaitu dubius hingga infausta. Oke, berikutnya ada penyakit pembuluh darah perifer, yaitu contohnya arterial trombosis dan juga tromboembolisme. Nah, ini ya. Trombosis adalah pembentukan bekuan darah di dalam lumen pembuluh darah yang menyebabkan obstruksi aliran darah. Ini ya contohnya. Pada kasus ini arterial trombosis dan juga tromboembolisme, anamnesisnya biasanya hewan tersebut gelisah, beberapa itu sering muncul vomit diikuti dengan paraplegia mendadak maupun dipegang itu kesakitan ya. Terus gejala klinisnya gelisah, ketakutan, terjadi paraplegia, pulsus femoralisnya hilang, terus musculus gastrocnemiusnya spasis dan juga sakit ketika kita pegang, terus ekor masih bisa digerakkan, fungsi sensoris dan refleks anal masih baik, refleks patella dan juga pedal ini mulai hilang atau berkurang. Itu ya, kalau kita biarkan berat bisa menyebabkan kematian. Terapinya ketika ini masih awal perlu embolektomi dan juga pada kasus ini ya endokarditis bakterial dan lain sebagainya. Perlu pemberian antikoagulansi, heparin dan seterusnya. Ini contoh gambarannya ketika adanya disfungsi daripada aterosklerosis ya. Pada kasus aterosklerosis ya. Nah ini jangan juga. Oke, berikutnya ada limfedema. Nah, limfedema yang primer terjadi karena abnormalitas perkembangan pembuluh limfa. Bisa karena hipoplasia, aplasia, limfekiekstasis maupun hiperplasia. Dengan tanda klinisnya terjadi setelah lahir atau sejak lahir dengan timbul kebengkakan pada ekstremitas semua, depan maupun belakang. Kalau kasus limfedema ini biasanya prognosisnya dubius sampai infausta. Terapinya yang perlu diberikan terapi diuretik, kortikosteroid dan juga pembelutan ya. Itu yang primer. Kalau yang sekunder perlu pemberian terapi yang tepat seperti post operatifnya karena ini bisa dilakukan operatif perlu diberikan antiinflamasi, pembalutan, diuretik dan terapi fisik. Dan juga kita bisa cek penyebab kausa infeksinya apa sehingga antibiotik yang kita bisa berikan itu tepat. Pada kasus neoplasia diberikan obat antiinflamasi dan juga anti neoplastik. Prognosisnya pada kasus ini biasanya kalau agen penyebabnya ini infeksi bisa fausta karena kita tahu jelas penyebab utamanya. Kalau ini bukan agen infeksi karena kasus metastasis biasanya prognosisnya infausta. Terus berikutnya ada cacing jantung yang sering menyebabkan kelainan atau penyakit pada jantung. Penyebabnya paling sering adalah Dirofilaria imitis pada anjing yang bisa masuk sampai ke vena cava, atrium dexter, ventricle dexter, sampai atrium pulmonalis. Dengan efek apa? Ya, efeknya bisa merusak atau obstruksi kapiler pada paru-paru, hipertensi pulmoner, sampai heart failure bagian dexter. Induk semang biasanya induk semang antara dan vektor biasanya terdapat pada hewan-hewan seperti Culex sp, Anopheles maupun Aedes aegypti. Ditemukan pada jantung 70 sampai 80 post infeksi. Nah, ini ya contoh Dirofilaria imitisnya di dalam jantung. Tanda klinisnya ini bentuknya akut biasanya muncul sindroma pada vena cava atau sindroma kegagalan pada hepar.
sebelumnya hanya batuk-batuk saja, 12-24 jam kemudian itu terjadi lemah, kolaps, anoreksia, dan juga hemoglobinuria. Terus terjadi kematian atau kegagalan hepat dan ginjal ya. Terus kalau bentuknya kronis terjadi penurunan stamina, berat badan, lesu, timbul vomit, dyspnea pasca exercise, bulu kusam, dan juga terjadi dehidrasi. Terapinya perlu diberikan obat ditiaketarsamid, terus ditiazin, iodid, dan juga preparat obat cacing yang lain yang tepat untuk membunuh dirofilarianya ini. Kalau akut ya, kalau pada kronis ya otomatis kita perlu perbaikan kondisi dulu terhadap hewan tersebut dengan mengoreksi anemianya, dengan rehidrasi, dengan terapi cairan, terus pemberian multivitamin, diuretik, dan juga pemberian antibiotik yang dikhawatirkan timbul second infection dari bakteri. Berikutnya adanya cor pulmonale, yaitu hipertrofi ventrikel kanan dengan atau tanpa CHF akibat penyakit pada paru. Penyebabnya yaitu parenkim atau pembuluh darah paru ya, adanya penyakit primer kronis di sana. Terus juga adanya obstruksi arteria pulmonalis, terus biasanya sering pada hewan-hewan yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Terus adanya deformitas paru. Nah, itu dia banyak sekali penyakit kelainan pada jantung yang perlu kita bahas dan kita pelajari yang sering muncul pada hewan ternak maupun pet animal. Itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi berikutnya kita bisa lakukan di Zoom maupun di grup WhatsApp. Oke, sekian diskusi dari saya. Materi mengenai penyakit pada sistem kardiovaskular ini saya cukupkan.